Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah dan juga nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita break ya dari kajian, insyaallah di kesempatan malam hari ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau saya tidak salah, terakhir kali kita telah menyelesaikan bab taubah, bab yang berkenaan dengan taubat. Maka insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Dan Masya Allah, babnya ini sangat relevan, sangat berkaitan dengan keadaan kita sekarang yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wabah yang sampai sekarang belum tahu kapan akan berakhirnya. Bab yang ketiga ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai Babus Sabr, bab tentang kesabaran. Masya Allah, pas sekali dengan keadaan kita sekarang ya. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akan bawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkenaan dengan sabar, tentang keutamaan-keutamaannya, tentang bagaimana sikap seseorang ketika diberi musibah, kapan seorang itu dikatakan sebagai orang yang bersabar, dan bagaimana kisah orang-orang yang bersabar baik itu di masa Nabi SAW ataupun di masa-masa sebelum beliau. Nah, ini beliau kumpulkan dalam babus sabr, dalam bab tentang kesabaran. Sebelum kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau bawakan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan beri sedikit penjelasan tentang apa itu sabar dan jenis-jenisnya. Ya. Sabar dalam bahasa Arab disebut as-sabr. Itu secara bahasa artinya adalah al-habs. Al-habs artinya menahan atau mencegah.
Ya, jadi sabar itu artinya menahan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i disebutkan oleh para ulama bahwa sabar itu adalah menahan diri ketika melakukan ketaatan kepada Allah dan juga ketika menghadapi kemaksiatan kepada Allah serta menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar secara syariat. Seorang menahan dirinya dalam 3 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu ketika dia melakukan ketaatan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ketaatan itu membutuhkan perjuangan. Maka orang yang bersabar, dia menahan dirinya, dia paksa dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sebagai contoh, ketika ya kita sekarang berada di musim hujan Pak ya. Kalau pagi itu malamnya hujan, biasanya pagi itu sangat dingin. Ya, sebagian orang tidak bisa atau seseorang lebih memilih dia untuk tidur daripada melaksanakan sholat subuh. Banyak diantara kaum muslimin yang seperti itu. Ketika sudah terdengar suara adzan, as-salatu khairum minan naum, ya sholat itu lebih baik daripada tidur. Apa yang terjadi? Dia tetap melanjutkan tidurnya, tidak bersabar dengan godaan rasa kantuk. Maka ini bagian sabar yang pertama. Seorang bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Contoh lainnya ketika berpuasa Pak. Ketika berpuasa, ya, dia harus menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Perlu kesabaran. Kemudian contoh atau bagian sabar yang kedua, barakallahu fikum, adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ini juga butuh kesabaran. Seseorang menahan dirinya dari terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Ketika misalnya ada seseorang yang diajak oleh temannya, ayo kita minum khamr misalnya, dia bersabar, walaupun semua temannya minum khamr, dia nggak ikut-ikutan. Ya, atau misalnya diajak oleh temannya untuk nonton film-film yang tidak pantas untuk ditonton, ya, film-film porno misalnya. Dia bersabar dirinya, ya dia sabarkan dirinya, dia tahan dirinya. Saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, nah ini bersabar dalam menghadapi kemaksiatan. Kemudian jenis kesabaran yang ketiga adalah bersabar ala aqdarillah, dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa takdir Allah ini terkadang datang dalam bentuk yang menyenangkan kita, membahagiakan kita. Namun di sana ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sedih, yang membuat kita susah. Nah, seorang muslim hendaknya dia bersabar ketika menghadapi takdir ini. Apa bentuk kesabarannya? Ya, paling tidak dia menahan dirinya. Kembali kepada makna sabar tadi, dia menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Contohnya menggerutu, keluar dari lisannya. Ya, kenapa harus saya? Dia menyalahkan, sampai menyalahkan takdir misalnya. Ini orang yang tidak bersabar. Ya. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwa manusia ketika menghadapi suatu takdir atau suatu musibah, satu takdir yang tidak dia sukai atau suatu musibah, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, ya, orang-orang yang murka, ashabus sukhut. Ya. Orang-orang yang murka. Ketika dia diberi ujian, dia tidak suka atau dia melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Di hatinya dia mengingkari. Ya, demikian juga lisannya, demikian juga perbuatannya. Sebagai contoh misalnya ada orang yang menerima berita duka, ada karib kerabatnya yang meninggal dunia. Kemudian dia meraung-raung, kemudian menyobek-nyobek pakaiannya, memukul-mukul dadanya, kenapa harus saya, kenapa harus saya, bapak, bapak. Dia panggil-panggil tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini dia terjatuh pada perbuatan dosa. Ya. Kemudian golongan yang kedua,
adalah golongan orang-orang yang bersabar, dan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Ya, dia merasa berat dengan musibah yang Allah berikan, dia merasa susah dengan apa yang Allah berikan, namun lisan dan tangannya dia jaga. Lisan dan tangannya dia jaga, tidak kemudian dia pergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, seperti tadi ya, lisannya mencela Allah ya. Seperti dahulu ada kasus ketika tahun 2005-2006 ya, negeri kita banyak sekali ditimpa bencana oleh Allah ya, mulai dari tsunami, kemudian gempa dan seterusnya. Sebagian orang ada yang sampai mengajak bertarung Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan keluarganya. Ya, dia mengajak, "Ayo mana? Kamu kenapa ambil semua keluargaku?" Yang seperti ini nggak boleh. Nah, orang yang bersabar, dia merasa berat, akan tetapi dia tahan dirinya. Jangan sampai keluar dari lisan saya ya ucapan yang membuat Allah murka. Jangan sampai ada dari perilaku saya yang tidak disukai oleh Allah. Maka dia mendapatkan pahala dengan kesabarannya tersebut. Cukup dengan dia menahan diri walaupun dia merasa berat. Kemudian golongan yang ketiga disebutkan oleh para ulama, golongan yang lebih tinggi lagi daripada orang yang bersabar. Ternyata Pak, ada yang lebih hebat daripada sabar. Siapa golongan yang ketiga? Adalah orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho. Apa maksud ridho? Disebutkan oleh para ulama, seakan-akan dia tidak ditimpa oleh musibah. Jadi ada musibah atau tidak ada musibah, sama keadaannya. Ya, dia menyadari semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya, ya sudah. Ya, berarti masa pakai kita sudah selesai. Allah ingin mengambilnya. Ya, ini orang-orang yang ridho. Lebih daripada itu, golongan yang paling tinggi bapak-bapak, yang nomor 4 kata para ulama adalah orang-orang yang justru bersyukur ketika ditimpa musibah. Ini orang-orang yang paling tinggi. Ya, ketika dia ditimpa musibah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua kondisi, atas segala kondisi. Susah senang, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang demikian ini, orang golongan yang keempat ini adalah orang-orang yang dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang apa hikmah di balik musibah. Kalau kita mau melihat dalil-dalil syar'i, ya, maka musibah yang kita hadapi itu akan ringan. Kenapa, Pak? Karena pertama, seseorang ketika ditimpa musibah, pada hakikatnya dia telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pahalanya. Terkadang kita ingin melakukan satu amalan ya yang diberi pahala yang luar biasa, tapi tidak bisa. Misalnya ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, susah. Dia harus keluarkan banyak harta. Nah, ketika seseorang ditimpa musibah, barakallahu fikum, Allah telah sediakan bagi dia satu ladang amalan. Cukup bagi dia bersabar, maka Allah akan lipatkan pahala baginya. Jadi begitu kacamatanya. Wah, ini Allah sedang memberikan kepada saya lahan untuk saya mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah. Makanya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bagaimana orang yang ditimpa musibah bisa bersyukur? Ya, yaitu ketika dia melihat musibah yang dia alami, lalu dia bandingkan dengan musibah yang ditimpa oleh orang lain. Alhamdulillah, Allah masih berikan saya musibah seperti ini. Misalnya, ya, belakangan ini kan sering kita dengar berita duka. Karib kerabat kita, mungkin sebagian dari orang tua kita meninggal dunia. Ada salah satu atau dua orang di antara mereka yang meninggal dunia. Di sana masih ada orang-orang yang mungkin kehilangan seluruh anggota keluarganya. Saudara-saudara kita di negeri-negerinya yang dilanda perang, Pak. Di Suriah, di Yaman, banyak di antara mereka yang kehilangan sekian banyak keluarga. Mungkin satu kampung meninggal karena perang. Kita yang baru diambil 1-2 orang dari anggota keluarga kita. Ada orang-orang yang lebih berat musibahnya dari kita. Maka kita bersyukur atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita ditimpa musibah, kehilangan harta, sebagian kecil dari harta kita.
Ada orang yang kehilangan semua hartanya, bahkan tidak ada lagi tempat untuk dia bernaung, terpaksa tidur di jalanan, rumahnya hancur karena perang. Ya, dia tidak bisa makan sampai harus mengorek-ngorek sampah. Ya. Makanya ini penting bagi kita, ketika ditimpa musibah, lihatlah ke bawah. Ini kunci agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, Bapak-bapak. Panjenengan, kita nggak bisa lepas dari musibah ya. Semua orang pasti akan ditimpa musibah. Tapi salah satu perkara yang akan bisa membuat lapang dada kita dengan melihat ke bawah. Lihat orang yang kondisinya itu lebih sulit daripada kita. Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah orang yang di bawah kalian, lihat orang yang kondisinya lebih susah, lihat kondisinya orang-orang yang kondisinya lebih sulit. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan kalian lihat orang yang di atas kalian, jangan kalian melihat orang yang lebih senang daripada kalian. Kenapa? Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, kalian akan lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita kalau melihat ke atas, Pak, ya, selalu merasa kurang. Sudah punya rumah sendiri, melihat orang yang rumahnya lebih besar, ada kolam renangnya, ada landasan helikopternya misalnya. Waduh, saya nggak ada apa-apanya. Padahal Allah itu sudah berikan nikmat yang luar biasa. Rumah sudah sendiri, gak ngontrak. Lihat saudara-saudaranya yang ada di bawahnya, ada sebagian yang gak punya rumah, para kontraktor. Setiap tahun harus cari kontrakan. Dia alhamdulillah sudah punya rumah, walaupun mungkin rumahnya sederhana. Nah, itulah kuncinya, Pak, untuk menjadi orang yang bersyukur. Lihat ke bawah. Ya. Kemudian sisi yang ketiga, kenapa seorang yang ditimpa musibah dia bisa menjadi sosok yang bersyukur? Karena dia tahu kalau orang itu ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, lalu bersabar, maka kesulitan yang dia alami di dunia ini akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa kita tuh dihapuskan, Pak, dengan musibah. Sehingga nanti bisa jadi orang banyak musibah yang dia dapatkan, banyak ujian yang dia dapatkan selama hidup, tapi dia bersabar. Ya. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah tanpa ada dosa sama sekali. Kenapa? Sudah diampuni oleh Allah karena ujian dan musibah yang dia terima, lalu dia bersabar. Ya. Berarti ada alasan nggak bagi kita untuk tidak bersabar? Ya. Ada alasan nggak bagi kita untuk tidak bersyukur? Ya. Inilah keadaan seorang mukmin. Kalau dia ditimpa, diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Bahkan dia bisa berubah sabar tersebut menjadi syukur pula. Kenapa? Karena dia mengetahui hikmah-hikmah yang ada dari balik musibah. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya ilmu ya. Bagi kita belajar agama, kita tahu akan lebih mudah bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita. Kalau ada musibah, tenang, gak gerusa-gerusu, gak kemudian stres, gak kemudian bingung, sabar, tenang dia. Sampai kemudian kematian itu datang, dia dalam keadaan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berkenaan dengan sabar. Sekarang kita akan coba membaca ya ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini sebelum kita masuk ke dalam hadis. Qala Allah Ta'ala, ayat yang pertama adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ya, sebenarnya kajian ini, Pak, paling bagus idealnya itu kalau kita pegang kitabnya. Ya, agar kita bisa menyimak ayatnya, kemudian kalau memang ada yang perlu diberikan catatan, kita tambahkan. Kitab Riyadhus Shalihin ini termasuk kitab yang sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan saya kira semua masjid itu punya kitab Riyadhus Shalihin terjemahannya. Ya, kalau panjenengan bisa pegang kitabnya, nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, ditambahkan di kitab tersebut. Baik, ayat yang pertama yang beliau bawakan surat Ali Imran ayat ke-200.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ada 3 perintah yang Allah berikan dalam rangkaian ayat ini. Yang pertama, isbiru, bersabarlah. Jadi orang yang beriman itu salah satu sifatnya dia bersabar dalam menghadapi musibah. Qala wasabiru, dan ya kuatkan kesabaran kalian. Ya, kalau ada yang bertanya apa beda yang pertama dengan yang kedua, isbiru dan sobiru itu kan secara makna secara letterless itu memiliki makna yang mirip, perintah untuk bersabar. Apa bedanya isbiru wasabiru? Disebutkan oleh para ulama bahwa isbiru itu lebih kepada menyabarkan diri sendiri. Ya, menyabarkan diri sendiri. Ketika ada godaan dari maksiat dia sabar, ketika dia ingin melakukan ketaatan dia bersabar. Kalau sabiru ini berkenaan dengan orang lain, berkenaan dengan musuh-musuh, ya, musuh-musuh Allah. Baik itu ketika misalnya dia berjihad fisabilillah, dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadapi musuh-musuh. Maka dituntut bagi dia untuk bersabar, tidak kemudian lari dari medan pertempuran. Ya. Jadi ini makna sabiru. Ya, sabiru ini lebih ketika menghadapi musuh-musuh. Ya. Demikian juga ketika dia menghadapi misalnya dia seorang dai, dia mengajak orang untuk ke agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Dia akan menghadapi orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang mencela dia, orang-orang yang menjelek-jelekkan dia. Maka hendaknya dia bersabar dalam menghadapi orang-orang tersebut. Qala warabitu, ya, dan bersiap-siagalah kalian. Ya, ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama. Ya, rob itu bisa bermakna yang pertama adalah menjaga perbatasan dari serangan musuh. Ketika seseorang ya menjaga negerinya dari serangan musuh, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan ribat. Ya. Atau makna yang kedua dari rob itu artinya dia bersiap-siap selalu untuk melakukan ibadah. Ya, misalnya dia menanti kapan waktu sholat. Nah, seperti kita sekarang. Ya, kita sedang menanti waktu sholat Isya. Ya, maka ini termasuk ke dalam perintah ini. Warab itu bersiap-siaplah kalian, ya, tetap bersiaga untuk menunggu datangnya ya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau waktu salat. Syahid dari ayat ini Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Baik itu pada diri kalian sendiri atau ketika kalian menghadapi musuh-musuh kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwa sabar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak sabar, terjatuh kita ke golongan yang pertama tadi. Golongan orang-orang yang murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau di sini adalah surat Al-Baqarah ayat ke-155. Ya. Ayat ini termasuk ayat yang populer, ya, sering dibacakan ketika ada yang meninggal dunia, ya, ketika ada yang ditimpa musibah. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin."
Apa kelanjutannya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian. Jadi ini adalah hakikat kehidupan. Pasti Allah akan berikan ujian kepada kita. Allah akan berikan musibah kepada kita. Dalam bentuk apa? Bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Ya. Dalam bentuk sesuatu dari rasa takut atau kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta serta jiwa. Harta yang berkurang dan ada orang-orang yang kita cintai kemudian meninggal dunia. Watsamarat, demikian juga kekurangan dari buah-buahan. Maka siapakah yang akan mendapatkan kegembiraan berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pahala dan juga surganya? Kata Allah, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang bersabar. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang bersabar dia akan mendapatkan keberuntungan. Makanya ini tadi kita kembalikan lagi, kenapa orang yang ditimpa musibah dia bisa bersyukur? Ya, karena kalau dia bersabar, dia justru mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pastilah kita akan mendapati ujian dalam kehidupan kita. Ini sudah menjadi sunnatullah. Jangan kemudian kita merasa bersedih, jangan kemudian kita merasa kecewa dengan apa yang Allah takdirkan. Ini sudah menjadi sunnatullah. Tapi jadikanlah musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai wasilah kita untuk mendapatkan, ya, keberuntungan di sisi Allah. Wa basyiris sabirin. Ya. Kelanjutan ayatnya, ya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ya. Jadi sesungguhnya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya kita ucapkan ketika ada yang meninggal dunia, tapi lebih umum daripada itu, yaitu ketika kita ditimpa musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan hanya ketika ada yang meninggal dunia. Jadi jangan misalnya ada orang yang mendengar, waduh, anak saya sakit, ya, kemudian temannya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan dimarahi. Kamu doakan anak saya mati ya Pak? Enggak. Memang kalau kita mendengar ada musibah, ya, disunahkan bagi kita untuk mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, atau ketika dia mendengar bapaknya sakit, ada kakaknya, ya, karena ini ucapan musibah yang dialami, ya, bukan musibah orang lain, ya. Ketika dia mendapatkan kabar misalnya, Mas, bapak sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hah, kamu doakan bapak mati ya Pak? Nah, kalau ada musibah kita disunahkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, walaupun itu musibah bukan dalam bentuk kematian dan bukan mendoakan kematian sama sekali. Ya. Nah, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini harus kita hayati, Pak. Ya, kita ini semua milik Allah. Ya, hidup dan mati kita ini milik Allah. Hidup dan mati orang-orang yang kita cintai juga milik Allah. Sehingga jangan merasa bahwa itu adalah kita yang memiliki kehidupan. Tidak, Allah yang memiliki. Hendaknya kita ridho. Ya Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengambilnya, ya sudah, itu milik Allah. Innalillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Saat ini adalah saudara kita yang meninggal, suatu ketika kitalah yang akan menyusul mereka. Ya. Kemudian ayat yang ketiga,
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas orang-orang yang sabar dengan pahala mereka tanpa adanya batasan atau tanpa adanya perhitungan. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Allah akan lipat gandakan pahalanya sehingga tanpa batas. Ya. Jadi kalau musibah, makanya sudut pandang kita dalam menghadapi musibah itu harus diubah. Musibah yang kita hadapi pada hakikatnya adalah ladang pahala, ladang bagi kita untuk melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dibalas pahala orang-orang yang bersabar pada hari kiamat nanti tanpa hisab, tanpa ada batasan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang keberapa? Yang keempat. Ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Allah berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dan orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian ini merupakan perkara-perkara yang memiliki keutamaan. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua perkara yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang bersabar. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia melaksanakan perintah Allah, dia bersabar. Ketika menjauhi larangan Allah, dia bersabar, maka dia mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, wa ghafar, dan memaafkan. Ya. Jadi orang yang suka memaafkan, dia pun memiliki keutamaan di sisi Allah, diberi keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang memiliki sifat pemaaf, ya, ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita berikan catatan bahwa Bapak, ya, terkadang ada kondisi-kondisi yang memaafkan itu menjadi tidak baik. Jadi hukum asalnya memaafkan itu memiliki keutamaan, tapi di sana ada kondisi, Pak. Memaafkan itu tidak baik. Kapan memaafkan itu tidak baik? Ketika orang yang kita maafkan, ya, itu kembali, atau orang yang memang kalau dia dimaafkan justru akan menjadi-jadi, Pak. Ada orang yang memang dia suka melakukan kedzaliman. Kalau kita maafkan, maka kedzalimannya tidak berhenti, justru akan semakin menjadi-jadi. Ya, misalnya ada seorang yang suka menipu, ya, ada yang menipu kita, ya, kemudian dia minta maaf. Nah, itu kita lihat dulu bagaimana kebiasaannya, bagaimana track recordnya. Kalau memang dia sudah dikenal sebagai penipu, kalau kita maafkan bisa jadi dia akan mengulangi lagi dan menzolimi saudara kita yang lain, maka lebih baik tidak dimaafkan, dituntut atau diproses. Ya, bahkan kita sebutkan, kita sebarkan ke saudara-saudara kita yang lain agar mereka jangan sampai menjadi korban. Jadi tidak semua memaafkan itu baik. Kalau kita maafkan mungkin dia akan menzalimi saudara kita yang lain. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu baik ketika dia dizalimi, ketika dia menzalimi, demikian juga ketika dia dizalimi. Maka para sahabat, ya mungkin pertanyaan kita juga sama dengan para sahabat. Kalau orang dizalimi kita tolong, ini wajar, ya enggak? Ada orang yang kita zalimi, kita tolong, satu hal yang wajar. Tapi bagaimana dengan menolong orang yang menzalimi, yang melakukan kezaliman?
Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ya, kalau menolong orang yang dizolimi, ya kami paham. Bagaimana dengan menolong orang yang menzolimi?" Maka Nabi SAW katakan, kalian cegah dia dari melakukan kezoliman. Nah, inilah bentuk pertolongan kalian kepada orang yang melakukan kezoliman. Kita mencegah dia dari melakukan kezoliman. Ya. Ada sebagian orang, Pak, suka bawa proposal bisnis. Ya, ayo, saya punya peluang bisnis ini. Ayo, panjenengan investasi di saya, nanti saya kelola, ya, nanti bagi hasilnya seperti ini. Ya. Tapi dia penipu. Dia cuma pengen ngambil modal, kemudian usahanya tidak dilaksanakan, kemudian kabur. Ketika kita diperlakukan seperti ini, bagusnya kita maafkan atau tidak, Pak? Jangan. Kenapa? Kalau dimaafkan, kita tidak jelaskan kepada kaum muslimin, dia akan mengulangi lagi. Ya. Nanti dia bawa proposal lagi ke orang lain. Wah, ini nanti ada ini, ambil uangnya, kabur lagi. Nanti kalau nggak dimaafkan, dia ulangi lagi, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak maafkan, ya, kita sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati dari si fulan, orangnya tidak amanah. Maka orang yang mendengar tentang si fulan akan berhati-hati. Ketika ditawari proposal lagi, nggak mau dia. Inilah bentuk pertolongan kita kepada orang yang melakukan kezaliman. Kita cegah dia dari melakukan kezaliman. Sehingga kembali kepada ayat tadi, bahwa tidak semua pemberian maaf itu baik. Ada kondisi-kondisi yang justru menurut kita untuk tidak memaafkan. Ya, misalnya dia dikhawatirkan melakukan kezaliman yang sama. Kemudian yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153. Ya, ista'inu bis sabri was salah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan juga dengan salat-salat kalian. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu sebab seseorang itu diberikan pertolongan oleh Allah, yakni ketika dia bersabar. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, wa'lam, ya, anna nasra ma'as sabr. Dan ketahuilah bahwa pertolongan itu akan datang bersamaan dengan kesabaran. Ya, badai itu pasti berlalu, kata orang. Musibah itu pasti akan hilang. Ya, kapan kita akan mendapatkan musibah itu hilang? Kalau kita bersabar. Nah, sebagai contoh, ya, apa yang kita alami sekarang ini. Mulai dari bulan Maret kemarin kita sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar, pertolongan Allah itu akan datang. Sabar, kita tidak kemudian mencela takdir Allah, ya. Sabar, insya Allah akan berlalu nanti. Ya. Nah, ini sebab pertolongan Allah itu turun ketika seseorang bersabar. Kemudian sebab yang kedua apa? Salat. Salat ini juga sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebagian hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau menghadapi suatu permasalahan yang pelik, ya, beliau salat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, idza hazzabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beliau menghadapi sebuah perkara yang sulit, ya, fazi'a ila shalah, maka beliau bersegera melakukan salat. Jadi kalau panjenengan ada masalah, ada musibah berat, ya, susah ini enggak mendapatkan solusi, salat. Ya, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat. Ya. Dan salat adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar insyaallah. Ya. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau kita itu ada musibah, Pak, semakin dekat dengan Allah.
bukan semakin jauh dengan Allah. Banyak orang ketika dia ditimpa musibah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lari ke minuman keras, lari ke narkotika, ya. Ketika dia susah, ya dia cari ketenangan di tempat-tempat maksiat, pergi ke karaoke, pergi ke diskotik. Apakah akan hilang masalahnya dengan itu? Jawabannya tidak. Justru semakin berlipat ganda, semakin berat masalah yang akan dia dapatkan. Tapi kalau orang mendekat kepada Allah, ya, dekat ke masjid, memperbanyak ibadah kepada Allah, banyak-banyak bertaubat, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Ista'inu bis-sabri was-shalah, ya, dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan juga salat. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Dan sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian sampai kami mengetahui, ya, siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa di antara kalian yang bersabar. Ya, maksud dari hatta na'lam, sampai kami mengetahui, ya, artinya sampai bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu tahu siapa di antara kita itu yang benar-benar bersungguh-sungguh. Allah juga tahu siapa di antara kita yang bersabar. Allah tahu segala sesuatu, tentang segala sesuatu. Baik itu sebelum terjadi ataupun setelah terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sehingga makna hatta na'lam ini Allah ingin menunjukkan keadilannya. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar ini akan diberi pahala, maka dia diberi cobaan terlebih dahulu sehingga tampak. Ketika tampak, oh ini orang yang bersungguh-sungguh, oh ini orang yang bersabar, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan dia pahala atau memberikan kepada dia balasan atas kesungguh-sungguhannya dan juga kesabarannya. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ujian ini merupakan sunnatullah. Ya, salah satu tujuan diberikannya ujian kepada kita, ya, Allah ingin menampakkan siapa orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah dan siapa orang-orang yang bersabar. Qala wal ayatu fi fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah untuk bersabar serta ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar ini demikian banyak. Banyak sekali kalau panjenengan baca dalam Al-Qur'an, ya, sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang bersabar. Ya, mungkin kita ketahui, misalnya Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ya, apa maknanya Allah bersama orang-orang yang bersabar? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan jaga dia. Allah akan berikan solusi atas permasalahan yang dia hadapi selama dia bersabar. Demikian juga dalam firman Allah dalam surat Yusuf, fasabrun jamil, dan sabar itu indah. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapati ujung kesabarannya, dia akan mendapatkan keindahan di ujung kesabarannya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan kesabaran. Ya, mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian masih ada, cukup ya? Sudah mau adzan ya? Adzannya jam, ya, tinggal 1 menit lagi. Mungkin untuk pertanyaan mungkin kita agendakan di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.